Kalau Jangan 5 di menit. Masuk sebentar, masuk Kristen boleh. sebentar ya Bang, sebentar ya, izin ya. Kalau di apa namanya, kalau di karismatik itu 1-2 hari bisa. Tapi kalau di Protestan sejauh ini ada namanya pembelajaran, pemahaman tentang Allah. Tahu dulu kita yang mau Di kita mana? kenal yang Kapan? Di mana? di Dia di mana? Protestan Proses. itu ada namanya belajar Mana kau? katekisme. Sekte mana? Sekte mana? Sekte mana kau? Sekte mana? Bukan sekte. Aku udah kusebut sekte ini maksudnya apa sekte? Enggak, karismatik kau bilang tadi Enggak itu. paham Karismatik sekte itu dia, Bang Protestan. Olong. Enggak paham sekte. Bukan. Yang kita tahu pertama Ya gini, karismatik. Bang Tarigan, para. Gini para. Namanya Protestan, karismatik juga Protestan. Jangan kau bilang karismatik. Enggak. Di gereja itu kan ada contoh gereja Kristen Indonesia atau Huria Kristen Indonesia. Ada yang namanya GPDI. Itu Kalau sekte. GPDI Itu sekte. kita Ada GKPI, GKLI, HKBP. Nah, itu namanya sekte. Yang saya tanyakan, di mana ada aturan jikalau masuk di dalam Protestan ada harus ajaran iman, ini nggak ada. Besok kau masuk daftar ke gereja, berapa pendaftaranmu, uang bangunanmu kasih udah. Kau sudah terdaftar, udah sah kau di jadi mana Kristen. tuh? Gereja mana tuh? Protestan, HKBP. Di mana? Di mana alamatnya? Loh, nggak tanya alamat kau semua itu. Kau tahu semua. aturan dan peraturan Sejauh nggak, gini, ini. kamu tahu aturan dan peraturan apa Protestan berkebuka? Tahu. Di mana Makanya saya diajarkan? bisa sebut. Secara aturan dari pusat ataupun dari Tarutung, bisa saya terangkan. Secara aturan dari Bible bisa saya terangkan masuk Kristen itu pun begini nggak ada kayak gituan. Kalau kau pingin 6 bulan, kau ke Katolik, mau nikah kau belajar iman dulu selama 6 bulan. Udah. Enggak. Kau mau Yang malua 6 bulan. belajar dulu kau. Mau malua kau belajar. Belajar Iya. selama 6 bulan. Tapi Itu kalau maksudnya. masuk Kristen dari mana kau belajar? Iya belajar Belajar iman dulu malua. kau bilang tadi dari mana? Belajar malua itulah. Kau malua kau bukan masuk Kristen, kau udah Kristen. Malua. Itulah abang salah. Itu abang salah. Katekisasi itu Di mana yang masalahnya? malua Coba. itu. Katekisasi itu memang diperuntukkan utamanya untuk yang malua. Tapi kalau kita mau masuk Kristen dalam kondisi sebelum Kristen ataupun kita udah dewasa, kita kan akan belajar malua juga, katekisasi juga baru bisa masuk Kristen. Itu namanya Gini, proses tadi. sabar, Pra. Nggak enak juga kelawan kau sebenarnya. Gini, Pra. Aku Kalau mau kau berawan, masuk kita cuma mau ngasih tahu yang kita tahu kan. Salah koreksi. Sejauh ini kita tahunya seperti itu. Iya. Kalau masuk Kristen, contoh ya Bang, masuk Kristen boleh ke gereja atau ikut beribadah bisa pagi buka ada ibadah bisa kita masuk. Tapi kalau kita mau jadi warga gereja atau mau naik CD, ya kita harus belajar dulu selama 6 bulan baru bisa. Maka saya tanya detail udah. tadi kalau mau Udah masuk. bisa Iya, udah bisa saya jawab, saya tanggapi. Jawab apa? Saya belum bertanya. Enggak, ini tanggapan dari ucapan ini udah bisa saya tanggapi. Coba. Nah, gini. Kalau kau masuk Kristen, silahkan ke gereja. Setelah kau gereja 3 bulan, daftarkan dirimu ke gereja. Contoh, ikuti aturan gereja. Contoh, uang bangunan, uang ini, uang itu, bayar semua. Sejauh ini Dengar dulu. Bentar. Sejauh ini ya, kita jangan nyebutin money lah. Finansial nggak usah disebut lah di sini. Sejauh ini, bahkan bangunan masih kayu pun, nggak pernah aku dituntut untuk bayar bangunan. Nggak pernah diharuskan bayar bangunan. Gini, Pra. Nggak, Aku gini, itu Pra. preminya salah. Premi ngabang salah. Sabar kau, Demi Tuhan, sabar. salah itu. Kau Ya, sudah nikah belum? Udah. Berarti kau stambok di gereja udah terdaftar belum? Udah ada Stambok nama di aku gereja. Iya, udah jadi warga gereja. Di stambok. Yang artinya kau sudah menerima baptisan dengan juga pernikahan udah di gereja itu ya. Udah. Artinya kau sudah sah menjadi satu jemaat dari gereja itu, betul? Betul. Ada emang bayar bangunan tuh. Ketika Nggak ada, Ya, nggak pernah wajib. ditagih. Serius, umur saya di gereja nggak pernah. Nggak pernah yang namanya Pra. wajib, nggak ada. Gini, Pra, dengar. Dari mana jalannya itu nggak ada? Sekarang Itu gini aja. Di sini kau udah Makanya saya mengungkapkan bilang, satu itu nggak kebohongan benar, saya besar. bilang. Itu nggak benar, saya bilang. Saya izin bang, saya izin nggak boleh seperti itu bang. Itu preminya salah demi Tuhan. Iya, dengar dulu. Sabar.
Di sini kau udah mengungkapkan satu kebohongan. Lah, kok Yang dimana kebohongan? dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Gak usah Ya. ngoceh dulu. Nah, Ya. dengarkan baik-baik. Pembangunan masalah ke gereja itu bukan seperti ada orang yang mengasih, bukan. Itu dibagikan ke jemaat-jemaat sehingga bisa membangun. Emang pendetamu mau bangun sendiri? Nggak ada yang mau pendeta. Sekarang aku tanya sama kau, siapa yang bangun gerejamu? Tuhan. Bener toh? Bener toh? Sebentar bang, sebentar, dikit aja. Kalau nggak ada kuasa Tuhan bang, satu bata tertanam di atas bata lanjutannya nggak ada. Yakin nggak? Mau sekuat Manusia apapun lah yang bangun. Manusia Benar. yang bangunnya. Benar, benar. Oke. Jalannya manusia Sabar yang Ustaz. membuat. Ah, gini aku Ustaz ya, Tuhan izin yang- aku Ustaz. Ini aku argumen secara ober-abrik dulu Ustaz ya. Gini. Gerejamu kan semen, dari batu, ada papannya, ada kayunya ya kan? Benar. Itu diambil semua secara dikasih Tuhan atau ada yang beli? Tahu jalannya dari orang yang dipercaya dengan Tuhan, diberikannya rezeki untuk memberikan pembangunan gereja. Simpel bang, simpel. Contoh, kalau seberang yang dibawa Ustadz masih nanggok bang. Sedangkan tanggok, durung ataupun jaring itu dipakai untuk di air nangkap ikan. Ini dibikin di pinggir jalan untuk bangun masjid. Lebih sedih itu sih sebenarnya daripada bangun gereja yang datangnya dari Tuhan. Yakin Bang? Ada bangun gereja juga minta sumbangan kayak gitu. Jangan salah kau. Sejauh saya Ada, mau ku tunjukkan videonya. Saya nggak perlu video ini tiap hari nampak Ustaz. Jalan itu Makanya. paling tinggi 5 kilo, tapi 10 mereka berjejer. Itu yang lebih sakit, saya lebih sedih sih saya lihatnya. Mau nggak mau kan, duit receh bagilah ke situ jadi- terus kan. Itu. Jadi memberikan bangunan untuk uang bangunan gerejamu, membangun gerejamu Tuhan. Tuhan yang memberi, menitipkan kepada manusia yang dia percaya, kepada jemaatnya yang dia percaya, diberikannya lah dari jemaat itu ke gereja. Maka terbangunlah gereja atas izin Tuhan. Paham Bang? Jadi nggak ada framing untuk pembangunan gereja. Sejauh mana? Bahkan kemana-mana saya pergi kalau gereja nggak pernah. Iya. Jujur, belum pernah ada sekalipun pendeta berkhotbah mengomongkan uang wajib bangunan kita jangan lupa, nggak ada. Nggak pernah ada framing seperti itu. Itu framing yang salah. Iya. Ada di situ sekarang temanmu, tetanggamu yang gereja yang udah lebih tua dari kau lah. Di sampingmu lah dulu, ada nggak? Contoh entah pendetamu, entah apalah. Biar enak kita ngomong. Kalau kayak gini nggak bisa jawab kau nih. Ya, memang nggak kayak gitu sebenarnya. Nggak kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya itu seperti saya bilang tadi. Tuhan izinkan, Tuhan titipkan, ataupun Tuhan mau membangun gereja itu dengan cara menitipkan rezeki itu ataupun uang gereja itu kepada jemaatnya. Maka jemaatnya itu memberikan ke gereja, dikumpulkan jadi satu, dibangunlah gereja atas izin Tuhan. Dalam Iya. artian apa? Oke, Yang oke, membangun sudah, gereja sudah. Tuhan mengizinkan Ketika gereja. dengar. Aturan dan peraturan gereja kan ada. Aturannya yang Yang seperti apa? artinya Tolong contoh. dibacakan, Bang. Dengar dulu. Jangan langsung ngoceh kau. Kau kan Boleh. cowok. Slow kau ngomong slow. Nah, gini. Oke. Pertama itu gereja membuat satu yang namanya persembahan. Udah. Oke. Nah, dengarkan. Pembukuan di gereja ada contoh kalau orang Batak bilang hamulateon, entahpun pemberian daripada Ucapan syukur. jemaat. Ucapan syukur. Iya, ucapan syukur. Nanti tiap minggu kan dibacakan ini dia apa di depan. Yang memberikan ucapan syukur minggu ini dengan karena apa? Karena dia sudah mendapatkan contoh rezeki atau anaknya selamat sampai ke kampung. Nah, jadi mari kita doakan. Contoh gitu. Kan gitu. Jadi kan semua jumlah total yang sudah masuk dalam pembukuan itu kan dikalkulasikan menjadi contoh ucapan syukur minggu ini tanggal sekian, persembahan sekian ke pusat sekian, dikalkulasikan. Jadi pembangunan gereja mencapai contoh 1M 2M itu tidak berdasarkan contoh kau bilang tadi Tuhan memberikan ke jemaat memberikan kepada pendeta. Ketentuan pembangunan sudah ada, yaitu contoh per tahunnya 1,5.
per kakak. Dikalikan 260 kakak, dapat totalnya sekian. Itu uang pembangunan. Ya. Nah, jadi kalaulah untuk membangun gereja, kalau apalagi yang namanya protes, itu sudah ada jumlah total minimnya sekian per kakak. Kalau contoh di gereja itu dibuat, nggak semua gereja membuat perpuluhan, ada perpuluhan. Diambil dari situ mencukupi. Gitu. Jadi semua lengkap, detail. Jadi kalau kau bilang tadi dari Tuhan ke jemaat, dari jemaat ke pendeta, hebat kali pendetanya terakhir. Yang adanya dari jemaat ke pendeta, pendeta menyampaikan kepada Tuhan. Ini terakhir pula, pertama pula kau buat Tuhan jadi lebih tinggi jabatan pendeta. Mungkin gini Bang Holong, mungkin Jack Tarigan ketahuan Tuhan atau pendetanya kere gitu, makanya nggak diminta dia. Gini. Ada juga sampai 5 tahun, 6 tahun orang nggak dituntut masalah uang, masalah pembangunan. Apalagi yang dia memang nggak mengikuti gereja itu. Hanya dibilang di situ, oh ini sudah menjadi jemaat gereja. Cuman dia nggak pernah bayar tiap tahun. Kamu kau tanya sama yang punya gerejamu, sama pengurus gerejamu, pasti dibilang ada kita per tahunnya. Semua gereja itu kawan. Bang. Kalau enggak, dari mana bisa terbangun gerejamu? Bang. Nggak tahu juga ya gerejamu hanya gubuk ya. Bang, aku di jemaat gereja GBKP itu, ada gereja GBKP di sini, kami di daerah Jambi. Jadi gereja GBKP itu kan suku, sama seperti HKBP. Kalau HKBP di Batak Toba, kalau kami gereja Batak Karo, dia pusatnya di Kabanjahe, Sukamakmur. Jadi di sini kami cuma beberapa suku kemarin. Ada cuma 20 kakak dalam satu gereja itu. Kembali ke tema lah, Jack. Ngapain kau curhat gereja kau? Yang saya bilang kan, yang saya mau jelaskan, framing dia, kalaupun yang dia sebut tadi ada yang namanya uang pokok pembangunan gereja, itu nggak ada. Itu yang saya nggak seneng, itu nggak benar gitu. Nah, jadi kalau mau balik ke tema, mau kayak mana, Bang? Apa Ustaz? Saya mau tanya tuh Bang Holong sama dia. Betul nggak Yesus itu anak durhaka? Anak durhaka, emang kalau anak durhaka adalah anak yang membangkang kepada orang tuanya. Sekarang saya tanya, orang tuanya yang mana? Yesus itu orang tuanya Maria kan? Itu yang salah. Tuhan terus? Itu Maria hanyalah perumpamaan, dia numpang untuk dilahirkan. Bentar, Yesus bukan Maria orang tuanya, mamanya bukan Maria. Dalam wujud benar. Benar. Baik. Dalam wujud manusia dia dilahirkan. Sekarang yang dilahirkan Maria itu Tuhan atau bukan? Boleh izin disebut dulu nggak? Dalam wujud manusia, Yesus dilahirkan melalui rahim Maria. Rahim Maria. Jadi yang dilahirkan Maria itu Tuhan atau bukan? Yang dilahirkan Maria itu adalah wujud Yesus. Wujud Yesus. Tuhan ya. Yesus. Yang saya tanya manusianya Yesus itu Tuhan atau bukan? Dia disebut Tuhan karena dia mau mengorbankan dirinya untuk semua umat manusia yang percaya akan dia bisa masuk surga. Paham? Enggak saya tanya itu, Jack. Yang saya tanya habis Maria brojol tuh, manusianya Yesus itu Tuhan atau bukan? Kalau manusianya tok enggak. Oh enggak. Jadi waktu Yesus di tiang salib gini ya. Jadi waktu Yesus di tiang salib itu bentuknya manusia bukan Tuhan gitu. Yang dia di tiang salib itu adalah wujud kasih Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Percaya akan Yesus. Bukan Tuhan. Wujud kasih Tuhan untuk umat manusia yang mau menebus dosa manusia. Iya, berarti kan di situ bukan Tuhan yang di tiang salib itu. Wujud manusia yang wujud Tuhan yang merupakan manusia untuk wujud Tuhan berarti Maria tadi mau melahirkan wujud Tuhan gitu. Makanya dipahami dari awal. Bingung saya Jack ini.
Jack, sebentar biar kau paham ya, Jack ya. Yang saya tanyakan, Maria melahirkan manusianya Yesus, manusianya Tuhan atau bukan? Bukan, manusianya Bukan. Sekarang manusianya ini tadi disalib, ya. Nah, berarti yang disalib itu bukan Tuhan, betul? Bukan juga. Oh, berarti hoaks penebusan dosa oleh Tuhan. Karena yang menebus bukan Tuhan. Itu yang salah. Oh. Itu yang paling salah. Kan kayak gitu, yang nebusnya bukan Tuhan, Jack. Kalau mau didengarin nggak usah lah. Kalau nggak mau didengarin nggak enak. Nggak enak kalau nggak didengarin. Percuma. Katanya Tuhan menebus dosa. Nah, itu berarti cuma satu arah. Karena kita diskusi dua arah. Kayak gimana, Jack? Kalau yang di tiang salib itu bukan Tuhan, jasadnya, berarti Tuhan menebus dosa itu hoak. Bukan soak lah. Kalau Tuhan tidak menebus dosa, maka nggak akan ada anak laki-laki yang namanya Yesus Loh, dilahirkan sama manusia. berarti yang dilahirkan Maria tadi itu Tuhan dong? Bukan. Kan bukan kata kau. Bukan dalam artian masa Tuhan berbentuk. Ini kayak gimana? Masa Tuhan nampak. Iya. Masa Tuhan. Itu kan kau tahu sendiri, bukan Tuhan. Tapi ada tapinya. Apa? Ada tapinya. Ada pemahaman yang lain di situ. Itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Maka dihadirkannya anaknya yang satu-satunya untuk menebus dosa manusia. Jadi ibunya tadi menyembah anaknya. Menyembah Tuhan Allah. Iya, menyembah anaknya tadi gitu. Simpelnya, kita udah bolak-balik sih ketemu sebenarnya. Dan saya pun Bingung saya bingung masih. Kau menjelaskan putar-putar masalahnya. Saya mau tanya dulu, biar biasa nangkap. Berarti Maria itu menyembah anaknya. Dia menyembah Tuhan Allah. Anaknya tadi Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti di tiang salib bukan Tuhan. Yang ketawa lah. Saya serius mau bercanda. Iya, berarti yang di tiang salib bukan Tuhan gitu. Enak. Sekarang gini, kita mau benar-benar ngomong atau mau dipecandain? Kalau mau bercanda Bentar, Jack. Saya mau tanya, saya lagi fokus nih. Berarti yang di tiang salib itu bukan Tuhan. Wujud kasih Tuhan. Bukan Tuhan kan? Wujud kasih Tuhan berarti kan istilahnya seperti apa ya? Kalau mau diumpamakan saya belum dapat. Nanti saya gambarkan kalau udah dapat. Kayak gimana wujud kasih Tuhan? Berarti bukan Tuhan? Seperti inilah kalau kita sayang dengan seseorang atau anak kandung. Bagaimana cara kita? Anak kandung, ayah dan bapak beda, Jack. Contoh ya, anak kita pingin sesuatu tapi kita belum mampu, maka kita usahakan. Nah itu usaha Tuhan memberikan kasih sayang ya. Bicara eksistensinya, yang di tiang salib yang saya tanya. Ya kalau masalah Tuhan apa enggaknya, itu bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak mati gitu. Iya, berarti yang menebus dosa di tiang salib bukan Tuhan, betul? Bukan Tuhan, tapi anak Tuhan yang tunggal. Bukan Tuhan. Katanya Tuhan yang nebus dosa, ternyata yang nebus dosanya bukan Tuhan. Yang nebus dosa Tuhan melalui anaknya. Nah, kan ngotot lagi dia. Katanya yang nebus dosa Tuhan. Benar toh? Kalau bukan Tuhan yang menebus dosa manusia, siapa? Coba saya tanya balik. Kalau bukan Tuhan yang menebus dosa manusia, siapa yang bisa ngapus dosa manusia? Selain Tuhan. Coba Nggak siapa? ada penebusan dosa, Jack. Buktinya ada. Dalam surat kami ada. Dalam Alkitab kami ada. Siapa yang mengikut aku, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Tuhan ya. Kata Yesus kan. Kata anaknya kan. Makanya ada Tritunggal. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jack. Kau baca dulu ya Yehezkiel 18 nomor 20, Jack. Hah? Yehezkiel 18 nomor 20. Yehezkiel 18 nomor 20. Sebentar saya cari. Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang berbuat dosa itu, orang-orang yang berbuat dosa itu yang harus mati.
anak tidak Ah. akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan Ah. turut menanggung kesalahan anaknya. Eh, Batas itu, orang benar akan menerima berkat kebenarannya ah, dan ah. kefasikannya orang fasik akan bertanggung atasnya. Nggak ada tebus dosa, Jack. Tanggung sendiri-sendiri di situ, Jack. Ya. Itu pribadi lepas pribadi. Yang kita sebut sekarang ini Tuhan. Tuhan itu di atas segala-galanya. Kata Dia kau bebas tadi buat ya. apa? Kata kau yang di tiang salib kan bukan Tuhan. Bener. Tapi Ya udah. itulah. Ya udah kalau kayak gitu nggak ada lagi mau dibahas karena Ya memang iya, jalurnya nggak artinya pas. apa? Kalau ya bukan Tuhan, hoak Iya. penebusan dosa. Tuhan menebus dosa itu hoak berarti. Bukan itu maksud saya. Yang saya sebut framingnya udah salah. Kenapa saya bilang salah? Ya bagus apa bro nggak mau, Pak Ustadz nggak mau dengar apa yang saya jelaskan. Tapi Pak Ustadz mau menjelaskan didengarkan kan susah. Paham? Masalahnya kau menjelaskan bukan saya bikin paham, tambah bingung saya kalau kau jelasin masalahnya. Udah di framing duluan sama Pak Ustadz. Apapun yang disebutkan orang Kristen nggak bakalan ada benarnya. Karena orang Kristen Masalahnya penjelasan kamu salah gitu loh. Pak Ustadz Jack. sebagai tokoh agama mayoritas takut akan penyerangan dari minoritas. Makanya mengadakan ini. Yang kedua, takut nggak makan. Makanya bikin live. Paham? Kau ngomong apa? Nggak. Itu jauh menyinggung jadinya kan. Makanya saya bilang. Kalau saya nggak buka live, Jack, uang datang sendiri saya. Sekali tampil sekian juta, 20 juta kan. Apalagi kayak nemu apologi ke Bang Juma kemarin. Dapat berapa amplopnya, Tat? Aduh. Kau gak usah ngelantur ke situ. Mari kita fokus gitu. Fokusnya kemana? Ya iya tadi bikin bingung. Berarti kalaunya di tiang salib itu bukan Tuhan, gak ada artinya penebusan dosa dari Tuhan. Ya, itu yang salah. Kenapa bisa nggak ada? Lah kata kau itu ya yang di tiang salib bukan Tuhan. Secara garis besar, secara umum, secara global kita ketahui kalau Yesus itu anak tunggal Tuhan kan? Anak tunggal kan bukan Tuhan, betul? Anak tunggal Tuhan kan? Anak tunggal Tuhan berarti bukan Tuhan kan? Jack, Mau nggak? Tunggu, Jack. Bentar bang. Bentar. Tat, Gini, Pak, aku menjaga kau. Kau kejauhan. udah. Sabar lu, kau sabar. Bentar. Udah Sabar. sabar. Tat, Utanya kau baik-baik. Tat. Tahu, Emang dengar Ustadz dulu. mau ngasih anaknya ke satu orang aja? Anak Ustadz dibiarkan mati untuk satu orang? Ustadz mau? Logikanya lah. Ustadz seorang bapak ngasih anaknya dibunuh untuk membebaskan satu orang. Ngapain saya nggak bakalan mau anak saya dibunuh, nggak bakalan mau, nggak bakalan. Tapi kalau Ustadz Tuhan, jangankan satu, semua anak saya dibunuh untuk orang itu nggak apa-apa. Berarti bapaknya kejam dong. Oh, itu yang salah. Beda dong. Katanya bapak yang mengasihi, bapak mengajarkan kasih, Yesus mengajarkan kasih. Berarti bapak kejam dong, membiarkan anaknya kayak gitu. Sebenarnya anaknya itu diduduk sebelah kanannya terus. Maka dengan cara itu dia bisa ngasih tahu ke orang-orang kalau dia sayang kepada umatnya. Anaknya itu dari dulunya, dari sebelum lahir pun di situ, di sebelah kanannya terus. Jack, di sebelah kanan, di sebelah kanan tuh lihat pakai apa, Jack? Kok lihat pakai apa? Kan ada tertulis. Aku akan naik ke surga, duduk tukang di sebelah tulis kanan Allah Bapa. Tukang tulis pakai apa dia? Hidup dan yang mati. Hah? Tukang tulis pakai apa dia melihat? Pakai kayak teropong bintang gitu. Terus Muhammad itu kayak mana nulisnya? Loh, kok ke Nabi Muhammad? Bentar dulu ke bahas Nabi satu-satu kita. Sabar. Ya, kalau kayak gitu Muhammad kayak mana nulisnya? Kalau kayak gitu cara banyaknya. Satu-satu kau bahas Nabi Muhammad boleh, Jack. Tanya Nabi Muhammad boleh gitu. Kenapa kau nyebrang gak jawab pertanyaan saya coba? Aja bagaimana caranya sangat simpel kan? Kan mau nyeberang. Jawaban pertanyaan saya nggak dijawab, Jack. Ya coba sebutkan dulu sepaham Ustadz lah. Bagaimana Muhammad tuh nulis wahyu yang dari Tuhan itu? Coba lah. Bukan Nabi Muhammad yang tulis, Jack.
Ya, Ya jadi siapa yang nulis Al-Quran itu? sekretarisnya Jack. Mau sekretarisnya? Iyalah kalau kayak gitu. Ya, itu bahasa sekarang sekretarisnya. Berarti Ya. Al-Quran Itu udah saya ditulis sama jawab, Jack. sekretaris Muhammad ya. Itu udah saya jawab, Jack. Nah, lalu jawaban saya mana, Jack? Kurang lebih berarti adalah jurnalis-jurnalis dulu yang menuliskan Alkitab itu. Kalau kayak gitu jawabannya. Jurnalis Bang Holong jurnalis ya yang nulis Alkitab. Jurnalis tuh, jurnalis tidak percaya. Iya. Jurnalis. Tat, paham enggak? Paham enggak? Jurnalis itu Oke, memang buka pencari dulu Yohanes peristiwa, 3 ya. 13 Jack. Tapi kalau sekretaris Muhammad yang menuliskan Al-Quran. Jack, itu kan bahasa saya, Jack. Ya, Itu bukan padahal bahasa ya itu sahabat bahasa Nabi, Jack. Itu bahasa saya juga. Ya iya. Itu mau apa? Nah, Jadi lalu mau apa? bagaimana? Lalu bagaimana tuh di kitabmu? Jangan pakai bahasamu. Hah? Gimana caranya kau menjelaskan kitabmu? Ketinggian ku tengok apa ini, Bah. Maksudnya Dari pertanyaan saya tadi dijawab lah. jawab yang mana? Eh, Jawab yang mana? Kalau bisa Al-Quran ditulis sama sekretaris Muhammad, kenapa tidak Alkitab ditulis sama kau jurnalis? nyeberang, makanya kau lupa pertanyaannya. Itulah, makanya kalau ngebahas sesuatu itu, Jack, fokus dulu satu-satu dulu gitu. Jangan nyeberang. Kalau nyeberang pasti lupa kamu nanti. Lanjut lah Bang Saya Holong. bukan menyeberang. Cuma saya menggambarkan aja, Tan. Kenapa, Bang? Ah, tadi kau bilang kan anak Tuhan. Coba buka dulu Yohanes 3:13 dulu. Yohanes kah kisah para rasul kah? Yohanes 3:13. Yohanes 3:13. Ayo udah. Coba lu perhatikan. Kenapa dengan itu, Bang? Nah, coba lu baca baik. Tidak seorang pun naik ke surga kecuali tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Paham, Bang? Siapa yang naik di surga? Anak manusia. Siapa yang turun dari surga? Anak manusia. Yesus siapa? Anak Tuhan. Kok beda ya? Kok beda ya? Apa ya? Saya simpel aja sih. Simpel aja ya, Bang. Simpel aja. Banyak kali makan garam jadi pahit, bukan asin lagi. Seperti itulah hidup. Seperti itu. Terlalu dalam kita membacanya, maka kita nggak akan lagi waras. Oh. Kita bakalan Sehingga nggak kau tidak mau membacanya, sehingga kau membawakan modal dari kepribadianmu. Karena terlalu dalam kita membacanya, maka akan menjadi bukan itu. Sehingga kau membawakan isi kitab ini semua modal dari kepribadian pemikiran sendiri. Bukan. Gitu. Kenapa dari pemikir? Bukan, coba. Bang, paham enggak? Ya. Manusia. Tadi Aku ini ku tanya kau manusia. baik-baik. Ini enggak, aku enggak pakai pemikiranku sendiri, tidak Aku modal juga nggak dari punya pemikiran. dari mana-mana, melainkan dari yang tertulis dalam kitab. Tadi pertama aku bilang yang naik ke surga siapa? Anak siapa? manusia. Yang turun dari surga Ya. juga siapa? Ayo. Abang kalau kayak gitu cara bacanya kemana pun nggak bakalan sampai. Loh. Enggak, aku ngikutin. Udah lah, kayak gini aja. Kenapa, Jack? Kenapa? Kita simpel ya. Abang kan sama marga apa, Bang? Sama orang tua. Semargamu aku. Aku nih kau kan Tarigan. Aku Manado sama kita. Oh. Ya, abang dengan keluarga abang kan katanya mau syahadat. Mudah-mudahan dengan abang bersahadat maka kehidupannya akan lebih baik ya. Aku pun kayak gitu Amin, Tan. amin. Semoga aku naik ini bukannya mau apa-apa, cuma mau framing tadi agak keras tuh gara-gara abang framing masalah pembangunan gereja diwajibkan nggak ada. Di kita nggak ada. Di kita ya, entah kalau yang lain atau di daerah abang kita nggak tahu.
Baru yang kedua tat toleransi. Kalau bikin anunya jangan jauh-jauh kali lah tat, kasihan sama yang nengok kan. Orang naik langsung emosi. Kalau bahasa-bahasa kayak gini kan. Lanjutannya sih udahlah, kalau ada salah saya minta maaf lah tat. Ada lagi tat yang mau ditanya sebelum saya turun? Ya kalau saya nggak ada lagi jadi Bang Olong tahu tuh. Enggak. Ah. Karena sih payah tat. Kalau kita nggak percaya tuh, kita nggak tahu akan itu tadi, payah yang disebutin. Kayak yang tadi Ya, aku dikasih pun tahu paham, abang tadi Pak. kan. Yohanes Pra, tadi aku. itu. Susah Ya, aku itu. paham. Kalau kita pakai ilmu Kalau kita ilmu tidak manusia toh percaya, nggak bakalan dapat. Ya Pakai dengar, ilmu dengar, Pra, dengar, Pra. kekuatan Ya, manusia aku tuh nggak paham. bakalan bisa itu bang. Swear. Satu Iya, ayat dengar, itu Pak. doang kan 34 tahun aku di dalam. pakai Memang pakai gitu. tenaga Kalau ini kita apa? tidak percaya, Ini. kalau kita tidak percaya memang sulit. Maka Iya. dikatakanlah yang penting kami percayakan aja. Bukan, nggak ada. Aku nggak Dituhankan pernah aja. bahas itu. Sumpah, Oke. nggak pernah aku dapat bahas itu. Kalau kita secara data mau kita uji, Itu ku bilang bang, data itu adanya di sini. Itu kan tertulis. Kayak mana pemahaman? loh. Ketika kamu mau buat di sini, kamu belajar dari mana? Kalau kau tidak mempelajari ini, Duluan lah hati ini disebutkan bang, baru bisa itu. Kalau Oh, tidak ada hati ini maka itu duluanlah nggak hati ada. ini tiadakan dulu. Bukan Boleh. ditiadakan. Tahu abang kenapa aku bilang kayak gitu? Kalau nggak ada penyampaian Tuhan melalui murid-murid yang nggak ada tulisan itu. Nggak, kalau nggak ada Tuhan Menyampaikan, itu oke, menyampaikan kepada Paulus, murid-muridnya kepada tidak Abraham, ada kepada- tertulis. Oke, betul. Hmm. Menyampaikan kalau tidak ada disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya. Aku Hmm. ikuti kamu ya. Nah, tidak ada tertulis itu. Oke. Ketika kamu ingin mengetahui pelajaran daripada Tuhan tadi yang disampaikan kepada muridnya, kamu harus mempelajarinya dari mana? Kita membaca itu dengan cara berserah diri ke Tuhan. Kalau kita mengandalkan tenaga manusia nggak bakalan dapat Yang artinya satu kamu ayat. harus belajar ini dulu kan, biar kamu tahu. Berserah Cukup kepada dibaca Tuhan. kan. Mempelajari itu kan cukup dibaca kan. Oh, cukup dibaca. Oke lah, boleh. Kalau cukup Ditanya dibaca hati pun yang aku nggak bisa tahu, kan? lawan. Ya udah. Kalau abang bilang udah nggak bisa Ya, nggak ada karena lagi. gini, ketika kamu mengatakan cukup dibaca, ya memang nggak bisa saya lawan. Karena apa? Apapun yang bisa kamu baca, cukup dibaca aja. Jangan kamu simak, jangan kamu Nggak dipahami pelajari. maknanya gitu ya, nggak Jangan dipahami, dipahami nggak maknanya, dipelajari. boleh. Ah, kalau ke situ Justru karena arahnya, itu, kalau kita cari lebih maknanya, dari nah, 466 mengatakan utusan, kamu tetap mengatakan Tuhan. Ya. siap, Nah, karena Siapa itu, yang- karena cukup kamu baca aja. siapa Nggak yang kamu ngomong simak itu, dulu, nggak kamu pahami. itu Tuhan. Siapa yang ngomong itu Tuhan siapa? Siapa yang disebut Tuhan ini siapa? Oh, jadi Yesus bukan Tuhan. Nggak ada. Saya bilang tadi kan Tat. Nggak ada saya bilang Tuhan. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan ya. Oh, Yesus oke. anak tunggal Tuhan, anak tunggal Allah Bapa. Nggak kayak gitu saya bilang Tat. Jadi Iya yang kan? Ya menebus anak dosa Tuhan kamu dia siapa? bilang dia bilang anak Ya, sabar, Tuhan. sabar, Makanya sabar. saya tanya Yang Tuhan atau menebus- bukan? Iya Oke. tidak. Yang Dia menebus anak dosa tunggal kamu yang di tiang salib siapa? Anak tunggal Tuhan untuk menebus dosa Jadi yang manusia. menebus dosa kamu anak tunggal Tuhan sesuai iman rasuli. Ya kan? Bang, dengar ya. Bukan Tuhan. Dengar, kenapa bisa terjadi penyalipan? Karena Tuhan bermurah hati memberikan anaknya yang tunggal untuk disalibkan untuk menebus dosa manusia. Kejam kali Dengan bapaknya itu. catatan Bukan bermurah hati Siapa itu, kejam itu, Jack. itu ucapan Oh. pakai pikiran manusia, Tat. Nah, secara pemakaian pikiran Tuhan gimana coba? Hmm? Kalau pemikiran secara kamu bilang secara ilahi atau Tuhan gimana? Itu kan pemikiran manusia. Yang mau kupelajari dari kamu, pemikiran secara Tuhan atau ilahi itu gimana? Menurut kamu? Gimana? Kecil suara. Pemikiran. Apa? Astaga. Oke, saya buka dulu ya, berjelas. Tadi kita Iya, mengatakan kejam itu. pemikiran secara manusia. Hmm. Kalau secara pemikiran, Tuhan atau ilahi itu menurut kamu diserahkan anaknya gimana? Ya itu kan saya bilang tadi, Bang. Anaknya itu sebenarnya duduk di sebelah kanannya. Maka dengan cara seperti itu ataupun agar manusia sadar tidak lagi berbuat dosa yang telah dia perbuat, maka diturunkannya anaknya melalui rahim Maria. Berjalannya waktu terjadilah penyalipan dengan kan dia diantara orang-orang yang salah itu kan, orang-orang yang keji, orang-orang yang terkutuk, makanya disalibkan kan. Tapi Boleh. dibiarkannya.
tapi dibiarkannya. Iya, pertanyaannya gini ya, abang. Kenapa nggak diselamatkan Tuhan? Pertanyaannya kan itu kan. Kalau dia Tuhan, kalau dia bapaknya, kenapa nggak diselamatkannya? Bukan Tahu itu kenapa? mau kutanya. Bukan itu mau kutanya. Terus? Kan dia menebus dosa. Mm. Sehingga dia diserahkan kepada pemerintahan Pontius Pilatus di zaman itu, sehingga Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman, yaitu hukuman salib. Iya. Ya, dibawalah dia ke Bukit Golgata, Mm. ya kan? Lalu disalibkan oleh para tentara Romawi. Mm. Itu yang dikatakan menjadi penebusan dosa, kan betul? Iya. Nah, pertanyaannya, yang di tiang salib yang dipaku itu, yang disalibkan itu, Tuhan atau anak Tuhan? Anak Tuhan, anak tunggal Tuhan. Anak tunggal Tuhan. Untuk penebusan dosa kan? Hah? Untuk penebus dosa kan? Iya. Dia disalibkan. Nah, yang artinya anak putra tunggal Tuhan tadilah yang Iya, putra. menjadi penebusan dosa. Kan ada 3 tuh Bang. Dengan menyebut nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu putra tadi. Anak tunggalnya. Ya, Ya sudah. simpel loh pertanyaanku. Aku nggak buat kalimat-kalimat menjadi pemikiran, bukan. Simpel aja. Yang artinya yang di kayu salib itu, yang disalibkan itu untuk penebusan dosa itu anak putra tunggal Tuhan. Iya, Betul? betul. Yang artinya untuk penebusan itu anak putra itu sendirilah yang disalibkan agar menjadi tertebus dosa. Iya. Nah, yang artinya bukan Tuhan yang menebus dosa, anak putranya. Iya kan? Jadi kalau dari keluarga abang nggak, kalau dari keluarga abang yang memberi itu nggak bisa disebut dari mana lu itu. Itu jadi tumbal namanya, Jack. Simpelnya gitu. Contohnya gitu dah. Simpelnya gitu. Paham lah kan? Kalau salah satu dari keluarga kita itu bang, nggak bisa disebut itu dari mana lu. Oke, ginilah. Ku ambil lagi. Bisa nggak Kau kira-kira? Enggak, dengar dulu. Dengar paraku. Dengar pra. Kamu bawa secara keluarga. Oke, aku samakan dulu ini. Aku ikuti dulu cara kamu ya. Ketika Mbak Uda itu orang tuamu, Bang Holong mantul. orang tua Suaranya mantul kok. Kenapa ini? siapa aku? Ya, udah. Ngelek. Dah. Oke, gini, Pra. Ketika orang tua atau udah itulah orang tuamu menyerahkanmu udah untuk sesuatu pekerjaan yang harus kau kerjakan. Lalu itu perintah dari dari orang tuamu dilakukan untukmu. Yang melakukan kamu. Melakukan pekerjaan ini kan kamu. Iya. Apakah bisa disamakan ini pekerjaanmu yang melakukan kamu dibilang yang melakukan juga udah? Ya kan disebut dari tadi kan. Yang ku bilang tadi kan disebut. Tadi kan persatuan loh. Ya udah. Oh, oke. Yang Bukan artinya berarti Tuhan persatuannya, tapi itu perumpamaan. yang artinya bisa nggak kamu samakan kamu dengan ayah kamu udah itu, kamu sama nggak dengan udah itu? Saya tanya dulu. Sama-sama tarigan. Sama-sama tarikan, ya marganya. Ya udah. Perbuatannya. Ya udah kan? Sama kan? Perbuatannya Iya, beda, perbuatan Jack. yang sama nggak? Hah? Perbuatannya beda. Perbuatannya benar beda. Nah, ya gitu. Berarti bukan, Jack. Yang artinya Eh, Bapak Kalau